Ibu tidak sesuai alamat. Saya bantu ibu. Cabut, cabut, cabut. Cabut. Kami mohon itu izinnya di studio alam harap dicabut kalau bisa. Siap-siap. Dicabut. Kita serahkan dengan aman. Ini dari warga ya. Kita udah izin sama RT sama RW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ya Lur, video yang barusan kita saksikan itu adalah demo dari warga di daerah Cilodong, Depok ya, atas penolakan pembangunan rumah ibadah saudara-saudara kita umat Kristiani, Kristen Protestan yang terjadi pada tanggal 5 Juli 2025. Yang pertama, kita sangat menyesalkan hal ini bisa terjadi gitu ya. Nah, itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, kita ya merasa malu lah gitu ya sebagai warga Indonesia yang kita ini adalah bersaudara. Nah, di mana kami sudah membahas gitu tentang sudut pandang kita dalam kehidupan kerukunan beragama dalam hal kesetaraan hak. Nah, itu kalau buat dulur semua yang belum nonton, silahkan bisa ditonton di sini video kami. Nah, kali ini kami mau disclaimer dulu jika video ini adalah tentang membuka sudut pandang. Cuman kalau yang kemarin kan kita dari sisi histori, sudut pandang histori, dan ternyata kita bersaudara. Kemudian dari sisi nasionalis, ya kita memperjuangkan negara ini bersama-sama. Nah, kita udah sepakat di sana. Lalu kemudian untuk video kali ini kami disclaimer, kami anggap ini adalah sebuah problem gitu ya. Namanya problem berarti kita harus mencari solusi. Dan kami setidaknya ada 5 solusi yang menurut kami ini cukup relevan dari beberapa riset yang sudah kami lakukan. Ya mudah-mudahan ini bisa diadopsi dan nanti kami akan sampaikan di akhir video gitu ya Lur ya. Oke, kita lanjut next video. Di sini kami perkenalkan satu masjid ya yang cukup besar di sini yang namanya adalah Masjid Al-Hasanah. Nah, coba kita lihat seperti apa Masjid Al-Hasanah yang ada di Pangururan di Kabupaten Samosir di Danau Toba. Nah, coba kita lihat seperti apa keadaan yang ada di dalam Masjid Al-Hasanah yang ada di Pangururan. Nah, di sini ada juga kantin Al-Hasanah ya untuk pengunjung yang datang untuk menikmati kuliner ataupun bersantap siang malam di kawasan masjid ini. Oke Lur, video yang barusan kita saksikan itu adalah video lokasinya itu di Panguluran. Pangururan itu adalah sebuah daerah di Kabupaten Samosir ya, Danau Toba, Sumatera Utara, di mana di sana itu penduduknya itu banyak memeluk agama Kristen Protestan maupun Katolik. Didominasi oleh saudara-saudara kita yang memeluk agama Kristen. Tapi lihatlah yang terjadi, ya kan? Di sana ada masjid yang begitu besar, begitu megah. Nah, ternyata saudara-saudara kita mampu dan bisa menerima keberadaan umat Islam di sana. Nah, ini sebenarnya kontras gitu dengan kejadian yang pertama tadi. Ya walaupun yang kami dapat informasinya, kejadian yang pertama itu sebenarnya sebelumnya itu memang udah ada gereja 2 di sana. Terus kemudian izin-izinnya sudah keluar semua, akan tetapi di sini warga itu merasa tidak dilibatkan dari RT maupun RW. Cuman yang mau kami berikan reaksi dari video pertama itu adalah apapun permasalahannya sebenarnya semua bisa dibicarakan secara baik-baik. Gitu Lur ya. Nah, baik-baik dalam hal ini gini. Itu kan ada terjadi demo menggunakan pengeras suara. Kemudian di video terakhir gitu kami lihat ada terjadi semacam mempermalukan, mempersekusi gitu. Nah, ini kan saudara-saudara kita juga Lur yang memiliki hak yang sama sebagai warga negara, baik itu di mata sesama manusia, di mata hukum, dan bahkan ya apalagi di mata Tuhan.
Nah, jadi memperkusi siapapun, mempermalukan, mendiskreditkan, menghina, membuli itu nggak boleh, Lur. Nggak boleh, apapun alasannya. Nah, apalagi ini mengenai perizinan pembangunan rumah ibadah. Dalam hal ini saudara-saudara kita umat Kristen gitu. Nah, kan apa ya? Inilah mungkin sebuah krisis yang terjadi di negara kita tentang kok kayaknya gampang banget mempermalukan orang. Padahal mempermalukan orang di muka umum itu dari sudut pandang manapun tidak bisa dibenarkan dan merupakan sebuah perbuatan tercela. Gitu. Ya masalah gini, kita mau nggak digituin? Nah gitu aja, simpelnya seperti itu. Kalau kita nggak mau digituin, kita nggak boleh gitu sama orang. Itu aja, Lur. Sebenarnya sesederhana itu, karena kita ini adalah negara yang memiliki adab, memiliki budaya, sopan santun, saling menghargai, saling menghormati. Nah, mungkin itu yang mau kami berikan reaksi gitu ya. Jadi apapun permasalahannya, janganlah mempersekusi siapapun. Jangan. Ya Lur ya. Yang mudah-mudahan ini kedepannya tidak terjadi lagi. Karena kita semua elemen bangsa ini adalah bersaudara. Oke Lur, kita lanjut next video. Ibu mah Katolik. Iya. Ibu Katolik sejak kapan? Sejak lahir. Cuman gerejanya masih sederhana ya. Kalau masjid mah bagus. Ketuanya bapak, cuman bapaknya lagi sakit. Oh, bapaknya lagi sakit. Bapak pendetanya? Ketua setasi. Kayak di itu mah ketua DKM. Ketua DKM. Ibu buat bekal berobat bapak. Terima kasih. Terima kasih ya. Iya. Jadi nanti saya akan menata desa ini. Ini kan contoh desa terjadi perbedaan keyakinan tapi rukun. Dan ini representasi dari tradisi orang Jawa Barat yang silih asah, silih asih, silih asuh. Nu Katolik, nu Protestan, anu wiwitan, anu agama Islam ini KBG sekeseler pajajaran. Nanti yang akan direhab, diperbaiki bukan hanya tempat ibadah, tempat pendidikan. Semua tempat pendidikan di sini akan kami tata penempatannya, bangunannya. Ya, ini keren karena akses ke Jakarta juga dekat. Gimana Lur? Indah kan? Ya memang kerukunan itu adalah sesuatu yang indah. Ya apalagi sebenarnya ya kalau kita pikir-pikir, kita ini harusnya bersyukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Karena apa? Di negara kita yang begitu luas, ya Tuhan itu menciptakan beragam suku, beragam agama, ya. Nah, di sini peluang pahala itu banyak sebenarnya. Dengan cara seperti apa? Ya, kita bisa menerima perbedaan. Gitu ya, Lur ya. Kita lihat seperti di video kedua, ya kan di daerah Samosir yang notabene di sana saudara-saudara kita itu beragama Kristen, tetapi masjidnya megah. Berarti apa? Di sana itu toleransi itu udah sangat baik. Ah Kang mungkin cuman di sana aja. Enggak, kata siapa? Di daerah Flores, ya NTT, kemudian di Bali, kemudian di Manokwari yang disebutnya sebagai kota Injil, masjid ada Lur. Silakan cross check, ketik aja di Google gitu ya, di YouTube ya. Nah, jadi intinya apa? Kebersamaan itu indah, kerukunan itu indah. Kerukunan antar umat beragama itu pahalanya gede Lur. Serius, beneran. Kenapa kami bisa ngomong gini? Karena ada sebuah riwayat yang mengatakan ketika dulu ya zaman Rasulullah SAW itu di Madinah, ada saudara-saudara kita yang beragama Kristen apa gitu kami lupa, tapi intinya beragama Kristen dan mau membuat rumah ibadah, dalam hal ini gereja. Itu Nabi Muhammad malah menawarkan bantuan tuh. Terus kalau kita memperkusi orang lain membuat rumah ibadah, kita sebenarnya ngikut siapa sih? Ngikut siapa gitu? Karena panutan kita sendiri pun itu melakukan kerukunan. Ya Lur ya. Nah, ini pelajaran penting. Dan poin kedua gini Lur, menurut kami ya, tubuh kita manusia ini memiliki dua elemen atau dua unsur, yakni jasmani dan rohani. Kebutuhan setiap elemen ini memiliki kebutuhan ya. Jadi jasmani itu memiliki kebutuhan, contoh kalau perut kita lapar ya berarti kita harus makan gitu. Jadi itu adalah kebutuhan jasmani. Kalau kita ngantuk kita butuh tidur.
Kalau kita capek, kita butuh istirahat. Nah, rohani pun sama. Memang apa ini Kang, kalau rohani itu kebutuhannya? Ya ibadah. Gitu. Jadi alangkah zolimnya kita kalau ada saudara-saudara kita yang kebetulan memiliki keyakinan yang berbeda, terus kita halang-halangi. No, enggak. Ulah gitu, jangan begitu. Ya itu sama aja kita ada orang lapar, kita suruh nahan laparnya. Ada orang pengen tidur, ngantuk, nggak boleh tidur. Zolim nggak? Zolim. Nah, jadi ibadah itu adalah kebutuhan rohani. Buat siapa ya? Siapa saja berdasarkan kepercayaan masing-masing. Gitu loh. Nah, jadi ketika kita menemukan permasalahan seperti ini, ya, jangan lagi ada istilahnya kita menahan-nahan, melarang-larang. Gitu. Udahlah, ini memang ya menurut kami ya di SKB 2 Menteri itu memang agak sedikit rancu gitu. Karena di situ memang ambigu gitu. Persyaratannya ya dalam artian ya harus ada jemaah sejumlah 90 orang. Terus kemudian harus ada yang non jemaah sebesar 60 orang. Ya ini kan kayak gimana ya regulasinya. Menurut kami ini cukup berat ya, kalau bisa sih direvisi, dirubah gitu kan. Ya jemaah itu, yang jemaah silakan berapa gitu kan. Dan yang non jamaah juga yang penting warga sekitar sudah tanda tangan gitu ya, izin amdalnya lah, mungkin seperti itu. Karena ibadah ini adalah hal yang positif, bener nggak? Bener kan? Positif lah gitu loh. Ya masa kebutuhan rohani kita, kebutuhan batin kita mau kita penuhi dengan cara kita memuji Tuhan, dengan cara kita berdoa, dengan cara kita beribadah menurut keyakinan masing-masing, itu hal yang positif lur. Gitu ya. Nah, jadi mudah-mudahan dengan video yang kita saksikan ya membukalah pola pikir kita bahwasanya menahan orang beribadah itu sangat jolim. Ya, sangat jolim, dan yakinlah pasti ada dosa di sana. Karena apa? Nah, kenapa saya berani ngomong gini? Ada ya, kalau di Islam ya, mohon maaf sebelumnya, di Islam itu ada istilah hablum minallah, hubungan kepada Tuhan. Dan hablum minannas, hubungan ke sesama manusia. Manusia. Jadi bukan hanya sesama orang Islam gitu, enggak, tapi manusia. Nah, saudara-saudara kita ini kan manusia. Gitu loh. Dimana ternyata saudara-saudara kita ini dulu pendahulu-pendahulunya, karuhun-karuhunnya, nenek moyangnya itu berjuang mempertahankan, memperebutkan kemerdekaan Republik Indonesia. Sok bayangkan. Ketika pejuang-pejuang nasional yang kebetulan memeluk keyakinan agama Kristen misalnya, melihat anak keturunannya mau beribadah di negara yang mereka perjuangkan, itu susah. Bayangkan, sedih nggak? Sedih lah. Karena kan dulu pendahulu kita berjuang ini buat semuanya. Dan ketika kita sudah merdeka, ini harusnya sudah tidak perlu lagi diperdebatkan, diributkan. Nah, karena kalau kita posisinya itu mengikuti Pancasila, ada sila kelima, dan memang tujuan video ini dibuat adalah kami ingin membuka sudut pandang gitu ya, sudut pandang dulurku semuanya melalui sila kelima, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seluruh, berarti semuanya tanpa terkecuali. Nah, apa hubungan sosial dengan agama? Ya ada. Sosial itu bagian dari agama, karena agama itu kan mengajarkan ya sosial gitu, kemasyarakatan. Nah, jadi alangkah zolimnya kita mengaku beragama, akan tetapi kita tidak bisa menjalankan sila kelima. Dan ini terkonfirmasi dari dasar negara kita yang berdasarkan Pancasila, yang isinya ada 5 butir, salah satunya yang paling terakhir adalah sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan berarti semua harus mendapatkan hak yang sama. Gitu. Karena memperjuangkan republik ini pun dengan ya sama-sama berdarah-darah, mempertaruhkan nyawa. Gitu ya lur ya. Nah, mudah-mudahan sampai di sini ada semacam titik terang, titik cerah, karena ini hal positif. Ibadah itu adalah hal yang sangat-sangat positif
gitu, agama apapun. Karena di situ berdoa, ya kan? Nah, mendekatkan diri kepada Tuhan, dan itu kebutuhan lur, kebutuhan rohani. Nah, bayangkan kalau jasmani kita lapar gitu kan, mau makan terus ditahan-tahan, ada orang nggak boleh makan, nggak boleh makan. Gimana rasanya? Dan ini harus semua masyarakat Indonesia merasakan itu gitu loh. Oke, nggak boleh ada ya, ibaratnya pemeluk agama ini boleh beribadah bebas, pemeluk agama ini nggak boleh, jangan, itu bukan ajaran budaya kita, ya lur ya. Nah, terkonfirmasi dari pernyataan dari Kang Deddy Mulyadi barusan, apa itu ya? Ini akan ditata dibangun, yaitu tadi di Cigugur, daerah Ciamis, di mana kerukunan itu sudah terjalin sejak lama. Ini merupakan representasi Indonesia, gitu. Jadi kita hidup nggak. Ditanya sama Kang Deddy, pernah nggak di sini terjadi keributan? Nggak pernah. Dan itulah sebenarnya budaya kita lur, dari dulu. Nah terus tiba-tiba kok sekarang banyak banget paham-paham yang sangat frontal gitu ya. Kalau bahasa sekarang itu radikal, fanatisme, intoleran. Tiba-tiba ini muncul sebenarnya dari mana sih? Gitu, karena nenek moyang kita itu nggak pernah mengajarkan hal kayak gini. Gitu lur. Oke? Kita lanjut video selanjutnya. Saya katakan leluhur kita lebih soleh dibanding leluhur mereka. Leluhur kita lebih baik dibanding leluhur mereka. Leluhur orang lain datang dari negara lain ke sini. Tiap hari membanggakan leluhurnya. Tiap hari bercerita keunggulan leluhurnya. Tiap hari kita harus mendengarkan riwayat-riwayat leluhurnya. Setelah itu kita mahabbah kepada mereka, menghormati mereka, dewa-dewakan mereka, dan kita menganggap diri kita lebih rendah dari mereka. Dan tak terasa domba kita kirim, uang kita kirim untuk mendapatkan air putih agar kita usahanya lancar. Kita keluarkan uang demi mereka, dan kita semakin direndahkan martabatnya sebagai suku dan sebagai bangsa. Padahal mereka makan setiap hari dari kita. Cerita-cerita dalam setiap hari yang kita dengarkan adalah cerita hebatnya leluhurnya orang lain, solehnya leluhurnya orang lain. Dan saya katakan leluhur kita lebih soleh dibanding leluhur mereka. Leluhur kita lebih baik dibanding leluhur mereka. Leluhur kita lebih beradab dibanding leluhur mereka. Leluhur kita lebih dekat dengan Yang Tunggal, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dibanding leluhur mereka. Tidak. Yang rendah diri ini berdampak pada apa? Kehilangan identitas diri. Betul ya, kami setuju dengan pernyataan Kang Deddy Mulyadi ini. Jadi leluhur kita itu sebenarnya derajatnya lebih tinggi. Dari leluhur siapa? Leluhur ya yang mengaku mereka itu adalah memiliki keturunan yang mulia, tetapi tidak mencerminkan sifat-sifat kemuliaan, yang cenderung memprovokasi, cenderung mengajak perang, cenderung mengajak ribut. Karena kita tahu leluhur kita, keruhun-keruhun kita itu cinta damai. Gitu. Dan ini dimanfaatkan fix. Gitu. Kalau ada yang berkata, loh itu kan yang biasanya ngajak perang itu kan dia keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Enggak. Kami tidak percaya gitu. Karena Nabi Muhammad adalah sosok yang sangat mulia. Ya. Sangat yang mulia. Nggak mungkin beliau memiliki keturunan yang mulutnya itu seperti itu. Ya, mengajak orang berantem, mengajak perang, memprovokasi umat. Gitu. Kami nggak percaya. Dan memang nanti kita lihat di video selanjutnya terbukti bahwasanya memang mereka bukan keturunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini sedikit pencerahan buat dulur-dulurku semua agar tidak taklid buta. Taklid buta itu maksudnya ya apa ya, sami'na wa atokna, patuh terhadap arahan-arahan yang salah gitu lur. Ya, jadi kerukunan itu jauh lebih mulia. Kemudian keruhun kita juga memiliki ajaran-ajaran yang tidak kalah keren. Nah, sifat rendah hati itu selalu dimanfaatkan oleh oknum-oknum, orang-orang yang mengaku mengatasnamakan agama. Bener nggak? Ya akui aja lah. Selama ini tuh terjadi. Ya kan, harus memberikan uang, memberikan apapun. Nah, mengatasnamakan, oh ini nanti kalau kamu sedekah, nanti rezeki kamu berlipat. Bullshit. Bullshit. Ya kami bullshitnya tuh gini, pekerjaan mereka itu ya, tindakan mereka itu yang menurut kami bullshit. Memang kalau bersedekah itu, tapi dengan hati yang ikhlas loh ya.
Bersedekah itu tidak boleh ada paksaan, harus dengan hati yang ikhlas. Nanti Tuhan, Allah Subhanahu wa taala itu akan membalas. Itu betul. Tapi kalau ini dimanfaatkan, ditunggangi, itu yang salah. Nggak boleh lah. Itu namanya malak gitu. Mengatasnamakan agama. Ini yang disebut menjual agama, Lur. Jadi kita harus cerdas sekarang. Harus melihat mana yang namanya ulama, ustadz itu harus mengajarkan kedamaian, mengajarkan kesejukan. Ketika ada permasalahan, mereka cenderung kepada solusi yang berimbang. Itu. Nah, jadi nggak ada yang namanya oknum ulama, oknum ustadz itu dia memprovokasi umat, ya, ngajak ribut, ya kan, mencaci orang. Nggak ada, nauzubillah min dzalik. Itu ya, Lur ya. Oke? Kita lanjut video selanjutnya, Lur. Gubernurnya Muallim, mantan Panglima GAM, bupati daripada Aceh Besar, saudara, juga mantan daripada petinggi GAM. Petinggi GAM di mana-mana sekarang, saudara, sudah banyak yang jadi pemimpin di hampir semua daerah. Ini kesempatan kita. Banyak GAM sudah memimpin, perjanjian ada di tangan, poin banyak menguntungkan. Yuk mari kita realisasikan. Saya akan suarakan di Jakarta. Enggak, kita enggak bakal diam, saudara. Saya enggak mau lihat saudara saya di Aceh ditolimi, ditindas, disakiti. Enggak, suka duka Aceh adalah suka duka kami. Aceh adalah saudara kami. Kami tidak ridho siapapun menyakiti bangsa Aceh. Betul? Siap bersatu, siap berjuang bersama, siap jaga perjanjian Helsinki, siap wujudkan poin-poinnya, siap perjuangan hak-hak bangsa Aceh. Takbir. Nah, ini yang tadi kami maksud dengan provokasi. Kan coba pahami kalimat-kalimatnya, kata-katanya. Sebenarnya kami males sih sebenarnya. Males gitu. Cuman ini kan buat sampling ya, Lur, gitu. Maksudnya dari video ini kita bisa melihat kan kata-katanya memprovokasi. Ini nyari-nyari apa ya, membakar, menyulut gitu loh, Lur. Ya kan? Coba deh dengerin. Kan itu sudah saatnya kita bergerak. Saya tidak akan, ya walaupun selama ini juga ya mana gitu kan, cuman ngomong doang. Nah, ini yang mengaku sebagai keturunan Nabi nggak kayak gini gayanya, nggak, akhlaknya tuh nggak masuk, dan kami tidak yakin, dan nanti akan terkonfirmasi gitu, Lur ya, Lur ya. Nah, jadi hati-hati buat Lurku semua ketika memilih ustadz, guru ngaji. Coba dengarkan lisannya, karena gini, ada sesuatu yang itu dia ringan di lisan tapi berat di timbangan. Ya, banyak ulama yang mengartikan itu adalah berzikir, betul. Tetapi kalau kita lihat dari orang yang mencaci, berarti kan ringan nih. Mencaci, mengajak perang, memprovokasi itu kan ringan. Tapi itu akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Yakin, Lur, percaya. Gitu. Nah, jadi semoga dulurku semua sudah memiliki wawasan yang cerdas. Gitu, lebih memilih mana orang yang lebih pantas disebut provokator, mana yang lebih pantas disebut ulama atau ustadz gitu ya, Lur ya. Karena memang makin kesini makin ngaco gitu. Dan udah waktunya kita speak up, berbicara untuk memberikan kesadaran ya. Ya, banyak hal-hal ganjil yang terjadi nih ya. Contoh, mereka ini kan berlindung di zuriyah Nabi gitu. Walaupun terbukti kesini mereka bukan gitu. Bukan zuriyah Nabi, karena memang nggak mungkin zuriyah Nabi itu seperti itu, anak keturunan Nabi itu seperti itu, gitu. Ya contohnya gini lah, orang tuh berebut bekas minum yang dipercaya ini sebagai zuriyah Nabi, karena mau mengambil keberkahan. Coba bayangkan kalau orang itu punya penyakit hepatitis. Hepatitis kan bisa menular dari bekas minum, sikat gigi gitu ya, Lur ya. Nah, ketika kita minum lah, kita ketularan penyakitnya, Lur, boro-boro karomah. Dan seringkali orang-orang kita itu salah memahami tentang karomah. Jadi gini, Lur. Nah, ini mudah-mudahan bisa membuka pola berpikir kita biar kita lebih terbuka lah. Karomah itu, yang memiliki karomah itu adalah orang yang ditunjuk oleh Allah. Jadi memang benar ada beberapa yang memiliki karomah yang diberikan, kalau bahasa kita tuh mukjizat lah gitu. Ya, mukjizat mungkin untuk Nabi dan Rasul ya, ini ya karomah lah gitu, kelebihan. Nah, itu yang menunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang ini meninggal, ya karomah itu ditarik lagi sama Allah. Kalau kita mau memiliki karomah yang diberikan kepada orang itu, ya kita mintanya sama siapa? Sama yang punya karomah. Siapa? Allah Subhanahu wa taala, Lur.
Jadi bukannya kita itu menyembah-nyembah, ya amit-amit auzubillah min dzalik, ke makamnya, ke kuburannya, ya kan? Meminta agar dapat karomah, agar dapat barokah. Nih saya buka logika berpikirnya. Barokah itu berada di orang tua, kedua orang tua kita. Jika orang tua kita masih ada, hormati mereka, senangkan mereka. Karomahnya ada di situ, Lur. Berkahnya ada di situ. Kalau mereka sudah meninggal, ziarahi makamnya, kirimkan hadiah, doa setiap sholat. Itulah yang disebut dengan kita meminta keberkahan. Gitu loh. Paham ya Lur ya sampai sini. Ya mudah-mudahan ini bisa memberikan sedikit pencerahan gitu ya Lur. Karena banyak sekali hal-hal yang kok ini gampang banget sih dibodoh-bodohin gitu. Jadi karomah itu yang memiliki Allah, ya dekatkan diri kita terhadap Allah. Ya. Kalau memang Allah meridhoi, ya kita dikasih karomah itu. Tapi kalau memang nggak dikasih, ya mungkin bukan milik kita dan kita mungkin belum pantas untuk mendapatkan karomah itu. Paham ya Lur ya? Oke, kita lanjut. Tiba-tiba ada monyet. Monyet, teriak monyet. Dalam satu diskusi dia katakan apa? Guru tua itu monyet. Dia sebut pengkhianat, kurang ajar. Bukan guru tua yang monyet, kau yang monyet. Coba, kayak gini ngaku keturunan Nabi. Coba. Ya silahkan komentar sendiri. Kalau kami sih enggak, no. Enggak Lur. Lanjut. Kami Allah, jangankan satu Gus Dur, 1000, 1.000.000 Gus Dur pun akan kita lawan. Gus Dur, ya kan? Kita semua sangat menghargai, ya kan? Kiai Haji Gus Dur, ya kan? Bahkan sampai detik ini pun makamnya Gus Dur itu nggak pernah berhenti sama orang yang berziarah, Lur. Berani dia ngelawan Gus Dur. Presiden Republik Indonesia, hah? Lah dia ini siapa? Masya Allah. Coba lidahnya itu loh, kayaknya ringan banget gitu nih lisannya itu. Masya Allah. Terlanjut Lur. Tidak peran saja. Tentukan saja. Kapan dan di mana perannya? Tidak saya sendiri akan pimpin perannya. Tidak dia. Siapa menang? Ya. Kita jadikan bohong ini preman. Saya ini ketua FPI. Laskar akan turun di sini 1000. Ya ini hasilnya. Ini menciptakan generasi-generasi yang seperti ini. Nah, menegakkan ke sebuah kebenaran kalau memang alasannya itu, caranya banyak. Nggak dengan seperti itu. Mengedukasi, memberikan pandangan, memberikan gambaran dengan lisan, dengan ucapan yang baik-baik. Ini kan ngajak perang, ngajak ribut, bentar-bentar serang, bentar-bentar perang. Ya ini nggak heran kalau sekarang tuh banyak anak muda itu senang tawuran. Anak muda itu senang menumpahkan darah. Ya kan ini. Karena kan mereka yang ngomong ini kan para ulama, oknum ya. Para oknum ustadz. Berarti mereka menganggap lah ini kan dikultuskan mereka. Mereka ini kan dihormati, dihargai. Nah mereka aja yang dihormati boleh kok ngajak perang. Akhirnya anak-anak muda terpengaruh. Ada nggak? Bener nggak Lur korelasinya ke sana? Ini kan dosa jariah Lur. Bayangkan gara-gara itu ada orang yang meninggal gara-gara tawuran. Itu meninggal. Anak itu meninggal. Ini orang. Ya, ini orang. Itu dosanya tuh sampai dia meninggal tuh akan mengalir terus. Yakin kami. Bayangkan. Padahal di Islam itu sendiri menumpahkan satu darah aja, membunuh seseorang, satu orang, itu dia dosanya menanggung seluruh dosa umat seluruh dunia. Gitu. Cuman ini mengajarkan kekerasan. Ya kan kekerasan itu kan buktinya dia nggak cuman ngomong doang. Ya justru kan dari omongan. Kan ngomong yang baik inilah kan merusak citra Islam. Bener nggak Lur? Ya mudah-mudahan Lur semua memahami lah kenapa kami itu sangat intens untuk menegakkan kerukunan, karena kerukunan itu jauh lebih baik, jauh lebih bagus dibandingkan dikit-dikit perang, dikit-dikit serang, mengatain orang, menghina orang, mempersekusi orang, ya kan, menzolimi orang, tapi mau mengakunya dia itu di atas agama. Nah, ini kan yang disebut dengan menjual agama. Menjual agama demi apa ya? Demi nafsu dia, demi lisan dia. Karena kan lisan yang tidak terkendali itu bagian dari hawa nafsu Lur. Gitu ya. Bener nggak? Kalau orang lagi marah nih, emosi, kan keluar semua kata-kata, mohon maaf gitu ya, kata-kata yang tidak pantas. Kan itu kan berarti hawa nafsunya. Ya musuh terbesar kita ini sebenarnya bukan orang lain, diri kita. Kalau kita bisa menaklukkan diri kita,
bisa berbuat baik, bisa berkata-kata yang baik, ya itulah kita berarti berhasil menaklukkan diri kita. Tapi kalau belum bisa, berarti kita belum bisa menaklukkan diri kita. Menaklukkan diri kita aja belum bisa, bagaimana kita bisa menaklukkan orang lain? Ya Lur ya. Oke, kita lanjut Lur. Orang-orang itu kan tolol. Ya sudah, mau diapain? Kita sama orang tolol itu kan ya bicaranya nggak bisa seperti anak-anak. Makanya saya bolak-balik bilang kepada pemerintah, tangkap itu Habib Rizik, selesai. Bolak-balik ya dia lagi. Bukan kami yang bicara, ya itu yang bicara almarhum Kiai Haji Gus Dur ya. Masya Allah, ya itulah representatif dari orang-orang yang mengikuti, ya kan? Orang yang disebutkan oleh Kiai Haji Gus Dur tadi. Kita kan nggak mau disebut kayak gitu. Jadi kita rubahlah. Ya, jadi kalau ada ya siapapun nih, ada oknum ulama, oknum kiai, oknum ustadz yang dari lisannya itu ringan banget ngajakin perang, ringan banget intoleransi, ringan banget ngajakin radikal, sebaiknya udah nggak usah didengerin. Karena apa? Islam itu cinta damai. Kepada siapa? Kepada siapapun. Gitu. Nah, kita nggak mau, ya kan, terjebak, kan nggak lucu gitu. Kita merasa ahli ibadah, kita merasa diri kita itu rajin sholat, rajin ngaji, gitu kan. Tapi ketika nanti di yaumil akhir, loh, kok kita ada di neraka nih? Kan nggak lucu, Lur. Kenapa kami bisa bilang gitu? Nah, ini ada sebuah riwayat, Lur. Jadi, ketika Nabi berkumpul dengan sahabat-sahabatnya, tiba-tiba ada yang bertanya, salah satu sahabat Nabi waktu itu, "Ya Rasulullah, aku memiliki tetangga, gitu kan. Wah, sholatnya luar biasa, mau yang wajib, mau yang sunnah itu dikerjakan. Puasanya nggak pernah ketinggalan, ya kan. Tahajudnya, pokoknya ibadah-ibadahnya semua baik. Tapi ya, orang ini sering membuka aib tetangganya ataupun saudaranya. Nah, kira-kira ya Rasulullah, orang ini ada di surga atau di neraka?" Nah, ini menarik Lur pertanyaannya. Lalu apa jawab Rasulullah? Orang tersebut tempatnya di neraka. Kan? Itu berarti menceritakan aib doang, apalagi mencaci maki, apalagi menggunjing, menghina. Gitu loh. Itu yang ngomong bukan kami, Rasulullah. Silakan cari riwayatnya, ada di Google. Gitu Lur. Nah, jadi ini maksudnya seperti apa? Memang gini loh. Hablum minallah dengan hablum minanas, hubungan kepada Allah dengan hubungan kepada manusia, menurut kami ya. Hubungan dengan Allah itu hanya ada dua menurut kami, perintah dan larangan. Tapi yang sangat kompleks itu justru hablum minanas. Karena nas, seluruh manusia, yaitu tadi kita diuji dengan perbedaan keyakinan, diuji dengan rasa kesombongan, rasa iri, hawa nafsu, lisan yang ringan, itu justru sangat kompleks. Makanya ada sebuah pepatah mengatakan jika tidak bisa berkata yang baik, itu lebih baik diam. Dan diam itu emas, gitu. Karena apa? Kita kadang-kadang gini ya, kita ngomong, sebenarnya kita omongin benar, tapi ada yang tersinggung. Ya Lur ya. Jadi memang lisan ini sangat berbahaya. Makanya kami bilang, lisan ini sangat berbahaya. Dan orang bisa merepresentasikan seseorang dari lisannya. Kalau lisannya baik, mudah-mudahan hatinya juga baik. Ya walaupun ada juga yang lisannya baik, ternyata hatinya nggak baik. Ya itu orang-orang munafik, biasanya gitu ya Lur ya. Oke, kita lanjut Lur. Tidak ada hadis Nabi, hormatilah keturunanku. Tidak ada. Ada itu Habib di dalam ceramahnya, hormatilah keturunanku. Siapa orang yang menolong keturunanku, maka aku akan membalasnya di akhirat. Hadis palsu itu. Pasti hadis palsu. Yakin seyakin-yakinnya. Hanya ada di kitab-kitab Ba'alawi yang begitu. Cari hadisnya. Misalnya ada penceramah habaib yang menerangkan tentang kemuliaan keturunan Nabi, kemudian dia mengutip hadis, cari hadisnya itu. Kalau tidak hadis palsu, hadis yang disimpangkan maknanya. Seperti keutamaan ahli bait yang diambil untuk keturunan hari ini.
Kalau hadis keutamaan ahli bait banyak. Siapa ahli bait? Ahli bait itu adalah Ali, Fatimah, Hasan, dan Husain. Nah, ini tadi lur yang video barusan itu adalah Kiai Imad. Nah, Kiai Imad inilah yang membongkar ya gitu kan, yang disembunyikan selama ini bahasanya yang mengaku-ngaku keturunan Nabi itu ternyata bukan ya lur ya. Nah, ini adalah Kiai Imad. Nah, itu terkonfirmasi dari pernyataan ya, beliau ada kitab gitu ya, kitab pokoknya adalah videonya, bisa dulu semua tonton di YouTube gitu kan. Dan ini kami sematkan potongan saja sekilas saja untuk memperkenalkan beliau, dan beliaulah yang berjasa gitu untuk membongkar semua hal-hal yang berhubungan dengan kebohongan itu tadi lur ya. Gitu lur. Oke, kita lanjut video selanjutnya ya lur ya. Jadi kalau dari sisi keturunan sebetulnya memang yang kuat atau yang dekat dan lekat dengan garis keturunan dan darah saya itu sebetulnya dari Hadramut, dari Yaman. Tapi ternyata tes DNA-nya menunjukkan gen Timur Tengahnya 3,4%. Jadi lebih Cina dari Arab sesungguhnya. Ternyata ada 10 percampuran DNA, 10 nenek moyang dari beragam buyut. Menurut saya itu sesuatu yang memang menunjukkan kita memang tidak bisa dipinpoint hanya dengan satu asal atau satu tanah saja begitu ya. Kita adalah apa yang kita pilih untuk kita menjadi. Yang menjadikan kita Indonesia adalah niat dan sebagai orang Indonesia asli begitu ya. Itu untuk menunjukkan dan membuktikan premis betapa kita orang yang begitu berbeda-beda. Dan sekali lagi memperkuat keyakinan bahwa Indonesia itu bukan soal garis keturunan atau dari mana kita berasal. Yang menjadikan kita Indonesia adalah niat dan upaya bersama untuk membuat negeri ini bisa menjadi rumah untuk semua. Betul. Adem ya kan. Nah itu pernyataan dari Mbak Nazwa Shihab ya. Shihab itu marga gitu ya. Nah kan cari sendiri siapa yang mengaku keturunan Nabi yang bermarga Shihab gitu ya lur ya. Nah ternyata DNA-nya nggak ada Arab-Arabnya sama sekali. Makanya tadi pas di depan kami bilang nanti terbukti bahwa semua itu bohong. Nah berarti kan ini orang, masa ulama mau berbohong? Coba bayangkan aja, kan di situ udah kelihatan banget. Masa orang berbohong kalian mau dengarkan? Gitu loh lur. Ya beliau sangat senang memprovokasi ya kan, menjilat sana jilat sini, itulah orang munafik. Auzubillah min dzalik ya lur ya. Nah jadi intinya dari video ini kami disclaimer bahwasanya yang kami sajikan ini adalah pandangan untuk penerapan sila kelima, bagaimana kita bisa merepresentasikan sikap kita terhadap keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Gitu ya lur ya. Jadi kenapa ini penting? Karena selama ini banyak sekali orang itu alergi terhadap simbol, alergi terhadap hal-hal yang istilahnya bertentangan ataupun berbeda dengan keyakinannya. Nah ini tidak boleh dipelihara gitu. Karena ya Pancasila juga kan simbol gitu kan. Tetapi yang penting itu bukan dari simbol itu, tapi adalah pengimplementasian. Makanya beragama itu jangan hanya di bibir, jangan hanya dari pandangan. Nah kebanyakan nih orang kita, mohon maaf gitu sebelumnya ya, kebanyakan orang kita ini beragama itu hanya di bibir saja gitu. Dia mempelajari sesuatu ayat, mempelajari, tapi cuman untuk diperdebatkan. Dia memasang ya kan tulisan-tulisan ayat kursi atau apapun di dinding, ya cuman dipajang aja. Tapi artinya nggak tahu, boro-boro mau diamalkan. Gitu ya lur ya. Nah jadi kan sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang bermanfaat buat orang lain. Gitu lur. Nah jadi 5 poin yang kami janjikan itu ya, ini ada 5 poin yang sudah kami, ya mudah-mudahan sih bisa menjadi referensi ya lur ya. Nah solusi pertama itu ini untuk menjalin kerukunan gitu ya lur ya. Menjalin kerukunan terutama terhadap kesenjangan yang terjadi di wilayah-wilayah yang kebetulan masih belum bisa menerima perbedaan. Nah kami rasa di sini pemerintah memang sudah harus hadir untuk menerapkan sesuatu yang baik tadi ya. Karena ibadah ini memang sesuatu yang baik dan harus kita support apapun agamanya. Ya lur. Nah solusi pertama itu melakukan pendataan di setiap desa. Jika satu desa telah memenuhi kuota yang disepakati untuk pemeluk agama yang jumlahnya kecil, maka desa wajib membuatkan rumah ibadah untuk pemeluk agama yang jumlahnya sedikit di tanah desa dan di komplek desa. Gitu. Dananya dari APBD tentu saja.
Nah, jika dalam satu desa tidak ketemu kuotanya, naikkan ke level kecamatan. Nah, dinas terkait hal ini adalah Departemen Agama yang bekerja sama dengan Dinas Kependudukan untuk memapping dan men-tracking berapa banyak jumlah pemeluk agama yang sedikit itu. Jadi bisa lebih akurat rumah ibadah apa yang harus disiapkan untuk pemeluk agama yang sedikit itu. Nah, ini mohon maaf sebelumnya kalau opsi ini belum tepat, ya dulur semua bisa berkomentar. Siapa tahu kita berdiskusi aja lah ya. Siapa tahu nanti ada komentar-komentar yang memang bagus bisa didengarkan oleh pemerintah kita ya Lur ya. Ini untuk men-trigger aja Lur ya. Nah, maksudnya seperti ini. Jadi ketika di sebuah daerah yang kebetulan ada pemeluk agama yang dia itu jumlahnya sedikit, ya jumlahnya kecil. Tapi ketika dikumpulin ini memenuhi kuota. Nah, masalah kuotanya ini berapa jumlahnya? Kami rasa itu yang lebih tahu dulur-dulur semua gitu, atau pihak pemerintah yang memiliki riset lebih detail. Nah, katakanlah kita bicara kasarnya misalnya 50. Nah, 50 orang itu sudah bisa memenuhi kuota. Nah, ketika dalam satu desa itu ada 50 pemeluk agama yang sedikit, itu pemerintah wajib membuatkan rumah ibadahnya di komplek desa dengan tanah desa, dengan APBD. Jadi di sini pemerintah betul-betul hadir untuk mewujudkan sila kelima tadi Lur, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, bagaimana menurut dulur? Kira-kira oke nggak nih yang pertama ini solusi dari kami Lur? Silakan tuliskan di kolom komentar. Oke, kita lanjut solusi kedua nih Lur. Ini langsung setiap kabupaten atau kota membuatkan 7 tempat ibadah di lokasi kantor Pemda. Nah, ini sebenarnya jauh lebih relevan menurut kami. Tinggal didiskusikan dengan pemuka agama masing-masing detail dan seperti apa mekanismenya. Jadi di Indonesia ini kan ada 7 agama dan aliran kepercayaan gitu ya, penghayat kepercayaan yang diakui oleh negara. Nah, bukti negara itu hadir adalah dengan menyiapkan tempat ibadah di setiap kabupaten kota. Nah, jadi itu bisa dilakukan misalnya dilakukan di tempat ibadah itu gitu loh. Nah, ini mungkin solusi kedua. Ya, ini kita bicaranya dari sudut pandang bagaimana pemerintah hadir ya Lur ya. Ya, terlepas itu istilahnya ada kami mau bikin sendiri di tanah kami, ya itu mudah-mudahan juga dipermudah. Nah, ini adalah solusi ya, mungkin solusi tambahan lah gitu. Ya, mungkin dulur semua yang lebih paham atau mungkin ada solusi lain silahkan tuliskan di kolom komentar. Oke, kemudian solusi ketiga. Nah, ini oknum-oknum yang kerap mendoktrin masyarakat tentang fanatisme, sikap intoleran, dan paham radikal, itu sebaiknya diikut sertakan dalam program barak militer, agar tumbuh rasa nasionalisme dan cinta tanah air. Nah, karena ini pun memiliki korelasi yang cukup erat terhadap kenakalan remaja yang saat ini tuh yaitu tawuran dan geng motor. Karena kan dogmanya dikit-dikit perang, dikit-dikit serang. Ini yang kami ceritakan tadi di sebelumnya ya Lur ya, bahwasanya dogma-dogma ini kan diserap gitu oleh generasi muda. Makanya nggak heran kalau sekarang itu banyak terjadi tawuran, banyak terjadi geng motor, ya kan? Nah, ini kan hal-hal negatif karena menurut mereka itu ya namanya anak remaja. Mereka kan ya ini kan yang ngomong pemuka agama, yang ngomong ini oknum pemuka agama, oknum ustadz, oknum ulama. Diseraplah sama mereka dan menurut mereka berarti ini boleh dong gitu Lur. Jadi menurut kami oknum-oknum yang seperti ini, yang pemuka agama atau mengatasnamakan agama apapun namanya, itu sebaiknya didata dan kemudian dimasukkan ke program barak militer biar ngerasain bagaimana nasionalisme itu menjiwai dirinya gitu. Karena ini kan paham ya. Jadi paham radikal itu kan sebuah paham, maka harus digeser paham itu. Nah, yang negatif itu bisa digeser dengan yang positif. Agar hadir di hatinya, agar hadir dalam dirinya itu rasa cinta tanah air dan bisa menerima perbedaan. Dan nanti ketika dia berceramah lisannya itu lebih kepada yang baik-baik. Ya Lur ya, setuju nggak Lur dengan yang ketiga ini Lur? Oke, kita lanjut yang keempat. Nah, forum kerukunan umat beragama jangan cuma sekedar forum, tapi harus ada aksi sosial kemasyarakatan yang melibatkan elemen masyarakat antar umat beragama dari level paling bawah. Nah, ini mungkin lebih kepada kegiatan-kegiatan mekanis. Jadi ada forum nih di setingkat desa misalnya. Kemudian setiap sebulan sekali ada pertemuan. Nggak mesti membahas apa-apa. Ya kita ngopi-ngopi aja. Atau mungkin ada kerja bakti. Wah, ini saluran air lagi
mampet nih. Nah itu dilakukan dari forum yang dari forum kerukunan umat beragama. Nah ini menurut kami akan terjalin rasa sosial yang tinggi dari situ Lur. Karena kita ngerjain sesuatu, ada problem nih, kita mau nyemprot malaria misalnya, kita bareng-bareng. Ya gimana Lur? Yang keempat Lur. Oke, kita lanjut yang terakhir. Nah ini terkait perizinan kegiatan ibadah maupun pembangunan rumah ibadah, sebaiknya dikaji ulang dengan tujuan mempermudah dan bisa lebih relevan. Pertimbangannya, ini adalah kegiatan positif. Ya, setuju nggak Lur? Jadi sebaiknya izin-izin itu udah nggak ada lagi. Maksudnya harus ya, kecuali kayak izin IMB, yang mekanis lah gitu. Yang masalah teknis itu memang harus ya. Tapi kalau untuk yang seperti tadi kita ceritakan SKB 2 Menteri, kalau memang itu menjadi kendala, ada baiknya dicabut. Karena gini, setiap warga, setiap masyarakat Indonesia itu harus memiliki hak yang sama. Gitu. Nah, ini kan tadi udah kita ceritakan bahwasanya ibadah itu adalah kebutuhan batin, kebutuhan rohani, dan itu harus terpenuhi. Nah, ibadah itu kebutuhan harus terpenuhi, nggak bisa nggak. Setiap manusia itu ingin dekat dengan Tuhannya. Setiap manusia yang beragama itu pasti ingin berkomunikasi, ya kan, memuji Tuhannya, berdoa, ya kan, berzikir itu jangan dihalangin, karena ini yang positif. Gitu. Ini bukan sebuah kegiatan yang ekstrim, enggak gitu, yang harus memenuhi segala macam. Nah ini mungkin yang kelima ini kami rasa sudah saatnya untuk dilakukan, gitu ya Lur ya. Nah, karena dari kelima poin yang kami sebutkan ini, ya mudah-mudahan ada yang bisa diserap oleh pemerintah kita. Ya di sini kami mohon maaf, kami tidak ada maksud untuk mengajari, cuman kami juga merasa prihatin terhadap hal-hal yang masih ada dari saudara kita yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak toleran, ya. Nah, jadi kami rasa pemerintah sudah harus hadir untuk mengimplementasikan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, mudah-mudahan sudut pandang yang kami berikan ini bisa membuat kerukunan di dalam kehidupan sehari-hari kita itu bisa jauh lebih baik. Karena Indonesia ini, kita ini adalah satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air. Apapun keyakinan kita, apapun perbedaan yang kita miliki, itu tidak akan menjadi penghalang untuk kita tetap bisa bersatu, karena kerukunan itu indah. Ya semoga kedepannya kita bisa silih asah, silih asih, silih asuh, silih wangi. Ya Lur ya. Oke, ya mungkin gitu dulu untuk video kali ini Lur. Terima kasih sudah menonton. Kami mohon maaf jika masih ada narasi baik fakta maupun data yang masih belum tepat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya kami berharap jika dulur ingin berkomentar, maka berkomentarlah yang baik. Jangan pernah mendiskreditkan siapapun, jangan pernah menghina siapapun, dan jangan pernah membuli siapapun. Karena kita adalah bersaudara. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.